karung kopi. 1, 2, 3. Lagi. Aku begitu merindukan Rena. Kapan ya Rena bisa pulang? 3. Tuh ajak oma main, ajak oma. Tapi aku nggak boleh terlihat sedih di hadapan Askara. Kasihan dia. Askara juga butuh perhatian aku. Omen ini apa omen ini? Coba Mobil kenapa ya? Kayaknya akinya nih. Nggak bisa di starter. Ya udahlah. Aku jalan aja ke kafe. Udah nggak jauh sih dari sini. Aku takut Elsa kenapa-napa. Aku di mana? Aduh sakit kepalanya. Astagfirullahaladzim. tolong siapapun yang di luar, tolong bukain pintunya. Devan. Aduh. Van, tolong bukain pintunya dong. Pintunya sih belum dikunci. Berarti Elsa masih ada di sini. Tolong. Tolong. Pak. Devan. Sa? Van. Van, aku di dalam gudang, Van. Van, tolong bukain dong pintunya, aku kekunci di dalam. Iya, saya. Ini pintunya kekunci, Sa. Yaudah, aku coba dobrak ya. Kamu awas, minggir dari pintu. Iya. Hei, kamu gak apa-apa? Hah? Kenapa kamu? Kepalanya kenapa? Kepala saya pusing. Ya ampun. Kenapa bisa sampai pusing gitu? Hah? Tadi saya coba untuk keluar dari sini, terus saya coba untuk naik kursi ini, tapi saya jatuh dan kepala saya kebentur. Ya ampun. Tapi gak ada yang luka kan? Enggak. Hah? Ini kamu kenapa? Ini banyak. Kok basah sih? Ya jadi tadi mobil aku mogok. Jadi aku jalan ke sininya. Tapi nggak basah banget kok karena tadi pakai payung aku. Devan bela-belain lari, nerobos hujan demi aku. Kamu gimana ceritanya? Kok bisa kekunci di sini?
Tadi saya udah mau pulang, cuma sebelum pulang saya mau cek dulu stok di gudang. Tapi begitu saya selesai cek stoknya, saya coba untuk keluar tapi pintunya nggak bisa dibuka. Kayaknya emang ada orang yang nguncin saya dari luar. Saya curiga ini ulahnya Tante Arumi. Soalnya memang hari ini saya tuh banyak ribut sama dia. Aku juga berpikir seperti itu. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Arumi? Coba saya cek CCTV ya. CCTV-nya mati. Saya yakin banget ini ulahnya Tante Arumi. Saya yakin dia pelakunya. Tapi gimana, Van? Saya nggak punya banyak bukti. Ya sudah, kita bahas ini nanti ya. Sekarang kamu pulang dulu, oke? Kita pulang dulu. Aku takut kamu kenapa-napa. Masih sakit kan kepalanya? Iya. Tapi baju kamu? Enggak, nggak apa-apa. Ayo. Kasihan Devan, sampai pucat gitu. Dia pasti kedinginan. Saya bisa jalan sendiri kok. Rena, rumah kita bocor nggak sayang? Nggak bocor, Tante. Syukurlah. Soalnya ini kan rumah lama. Tante takut aja kalau rumah ini bocor, maklum, rumah tua. Aku mau lihat Tante Laras bisa nggak nemuin sos itu. Sampai sekarang aku bingung kenapa Tante Laras bohongin aku. Kalau dia takut gak ada yang merawat, bukan di kampung ini banyak saudaranya. Lagian, kalau Tante butuh orang yang bisa merawatnya, kenapa harus aku? Aku kan masih kecil. Kenapa Tante Laras gak nyari orang dewasa aja untuk bantu dia? Aku kan harus pulang. Rena, gorengannya enak loh. Tante habisin ya. Iya Tante, habisin aja. Aku udah kenyang. Tuh kan Tante Laras beneran pura-pura buta. Kamu mau ngambil mobil dulu? Mobil aku kan mogok. Nanti aja lah, suruh orang aku aja nanti ngambil. Kita naik taksi aja ya. Yaudah, saya pesenin ya. Handphone saya kenapa ya? Kayaknya error deh. Bisa sih? Gak bisa ya? Ada angkot. Nggak apa-apa naik angkot. Gak apa-apa. Ya udah, yuk. Aku udah lama gak berdekatan seperti ini sama Elsa. Kenapa aku jadi yang deg-degan ya? Perasaan aku benar-benar gak jelas. Kenapa? Masuk angin ya? Enggak sih. Mungkin gara-gara baju kamu kali. Gak enakan badannya?
Enggak apa-apa kok. Udah nggak usah peduliin aku. Aku nggak masalah aku mau aku kedinginan, mau aku masuk angin, mau sakit perut, kehujanan, kebasahan. Aku nggak peduliin badan aku, yang penting kamu. Yang penting kamu nggak apa-apa. Apaan sih? Gombal banget. Gombal banget tuh nggak? Siapa yang gombal sih emang? Memang kenyataan kayak gitu. Tapi saya nggak percaya kok. Perasaan aku ke Elsa tumbuh seiring aku meragukan dendam aku. Apa selama ini aku udah salah menyimpan dendam? Semakin aku tolak perasaan ini, semakin aku sayang sama Elsa. Aku gak bisa lagi membohongi perasaan aku. Aku udah sayang sama kamu, Sa. Nanti mata kamu copot lo ngeliatin aku terus. Tuh lihat aja yang lain tuh di luar masih banyak cewek-cewek cantik kok. Jangan ngeliatin saya terus deh. Kalau istri aku yang paling cantik, ngapain aku harus lihat yang lain? Kok nggak terus sih? Aku ngomong apa adanya. Melihat Elsa seperti ini, aku mulai ragu. Apakah dendam yang aku tunjukkan kepada keluarga Pondok Pelita memang sudah benar? Atau malah Mama Sekar yang sebenarnya bersalah? Bisa jadi keterangan dari Marsha memang benar. Aku harus segera mencari kebenarannya. Ih, jangan ngeliatin terus. Pak, ini masih lama ngetemnya. Kok kayak gini kapan saya sampainya, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Ngetem aja, Pak, yang lama, Pak. Siapa? Apaan sih kamu ngapain ngomong kayak gitu coba? Makin lama loh kita di sini. Ya nggak apa-apa, aku malah senang. Ya artinya aku bisa duduk berdekatan sama kamu kayak gini semakin lama. Kalau udah nyampe rumah nanti kamu diem sendiri di kamar, aku di luar, udah kita nggak ketemu pada satu rumah. Pak, jangan lama-lama ya Pak ngetemnya ya. Sabar Neng, 10 menit lagi ya, nungguin penumpang, ya. Bikin setengah jam, Tang. Elsa pasti masih di gudang sampai sekarang. Dia nggak bisa minta tolong ke siapapun. Soalnya tadi aku lihat handphonenya ada di dalam kafe. Aku lagi ngebayangin Elsa malam ini tidur di gudang bareng sama karung kopi. 1, 2, 3. Lagi. Aku begitu merindukan Rena. Kapan ya Rena bisa pulang? 3. Tuh ajak oma main, tuh ajak oma. Tapi aku nggak boleh terlihat sedih di hadapan Askara. Kasihan dia. Askara juga butuh perhatian aku. Omen ini apa omen ini? Coba